Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jemaah musalla as-samad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sampai pada hadis yang ke-10. Ya, hadis yang ke-10. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 1015. Antum bisa cek ya, di nomor hadis 1015. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Musannif berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun
wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abu Hurairah? Ahsan, barakallahu fikum. Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi Al-Yamani atau Al-Yamani Ad-Dawsi, dari kabilah Daus di Yaman. Jadi ahli hadis Yaman pertama adalah Abu Hurairah dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi sungguh Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang Allah telah memerintahkan kepada para rasul. Faqala Ta'ala, jadi Nabi menyebutkan kaidah, ya, menyebutkan kaidah sesungguhnya Allah itu memerintah kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman, yakni secara umum kepada kaum muslimin yang memeluk agama Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perintahnya itu sama seperti yang telah diperintahkan kepada para rasul terdahulu, untuk menunjukkan bahwa agama yang dibawa oleh beliau itu sama dengan apa yang dibawa oleh al-mursalin, para rasul. Karena memang demikian, agama yang dibawa oleh beliau itu bukan agama baru, tapi agama yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul sejak terdahulu. Bahkan sejak Nabi Adam, ini nabi yang pertama, dan sejak Nabi Nuh atau Rasul Nuh, ini rasul yang pertama. Apa yang diperintahkan? Faqala Ta'ala, ini perintahnya. Lalu Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Jadi disebutkan rasul dulu. Ini Allah memerintahkan kepada para rasul. Wahai para rasul, kulu min tayyibat, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik. Wa'malu salihan, dan beramallah kalian dengan amal yang saleh. Ini dalam surat Al-Mu'minun, ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ini perintah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Lihat, uslubnya sama. Kalau yang belajar uslub bahasa Arab, ketika Allah memerintahkan kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, dengan menggunakan
nida, panggilan. Ya, uslub panggilan, ya ayyuha, ya ayyuhar rusulu qulu min thayyibat. Sementara juga kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibat. Jadi uslubnya sama. Ini menunjukkan bahwa ini diambil istinbat oleh Nabi, menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sama seperti Allah memerintahkan kepada para rasul. Ini dalil. Lihat, Nabi saja meskipun agama diturunkan kepada beliau, beliau ketika meletakkan usul, meletakkan satu kaidah, dibawakan dalil. Ya, dibawakan dalil. Wa aina nahnu, di mana kita yang bicara seenak perutnya sendiri? Ya. Ini agama. Nabi bicara agama dengan dalil. Ya, dengan dalil. yakni firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa yang telah diberikan rizki kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya beribadah atau menyembah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-rajula, seorang laki-laki, atau kalau kita mau menerjemahkan umum, menyebutkan seseorang. Karena untuk menyebutkan kata seseorang, baik dia itu laki maupun perempuan, biasanya dalam bahasa Arab itu menyebutkan kata mudzakkar, ar-rajul. Ya, ar-rajul. Apalagi belum diketahui orang ini apakah dia perempuan atau laki-laki, maka disebutkan pakai ar-rajul. Sampai terang benderang jelas kalau itu adalah wanita, baru menggunakan kata an-nisa atau kata muannats, ya, atau kata muannats. Naam. Tsumma dzakara rajula, kemudian beliau menyebutkan tentang seseorang yutilus safara, melakukan atau yang sedang melakukan perjalanan jauh, yang sedang melakukan safar jauh. Ash'atha aghbara, ash'atha yakni rambutnya acak-acakan, ya, semrawut, karena mungkin biasanya perjalanan panjang itu tidak ada tukang cukur, ya. Aghbara, badannya berdebu. Dan memang ini asar, bekas dari safar itu, rambut acak-acakan, badan berdebu. Apalagi perjalanannya itu di tengah gurun, ya, sangat memungkinkan kondisinya demikian. Nah, dalam keadaan demikian, di perjalanan, yamuddu yadaihi ilas sama, memanjangkan tangannya ke langit, menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, yakni menengadahkan tangannya ke langit dalam rangka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Diambil istinbat oleh para ulama
Ini dia dalil yang menunjukkan disunnahkannya berdoa dengan mengangkat tangan. Disunnahkannya berdoa dengan mengangkat tangan. Bahkan mengangkat tangan ini bagian daripada sebab dikabulkannya doa. Ya, dikabulkannya doa. Karena kita itu disunnahkan berdoa itu dengan merengek kalau bahasa kita. Saya tidak terlintas bahasa Arabnya ya. Merengek, menghibah, merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Menghibah. Ini bukan dengan kesombongan, apalagi berlagak tidak butuh. Gak boleh kita mengatakan begini, ya Allah, berikanlah saya rezeki jika Engkau menghendaki. Gak boleh. Jika Engkau menghendaki, karena apa? Seperti gak butuh gitu. Atau kalau bahasa bebasnya, ya Allah, berilah rezeki pada saya kalau Kau mau. Loh, kalau mau. Itu bahasa bebasnya ya. Jika Engkau menghendaki. Kalau Kau mau. Ini bahasa yang seolah tidak butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita menggunakan dalam doa itu dengan begitu. Meskipun ketika Allah memberikannya ya sesuai dengan kehendak Allah, tapi nggak boleh kita dikte seperti itu, tidak boleh. Kita minta menghibah kepada Allah, betul-betul meminta dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Lihat, rendah diri bukan rendah hati. Kalau rendah hati terhadap manusia. Kalau rendah hati terhadap manusia, tapi kalau rendah diri hanya kepada Allah. Jangan dibalik. Atau jangan diletakkan pada dua-duanya, rendah diri juga pada manusia. Nggak boleh kita rendah diri terhadap manusia. Bedakan antara diri dengan hati. Kalau pada manusia rendah hati, yang dimaksud dengan tawadhu. Kalau rendah diri hanya di hadapan Allah. Nggak boleh di hadapan manusia rendah diri. Tidak boleh di hadapan manusia rendah diri. Kalau rendah hati iya. Ya, rendah hati iya. Karena ini bagian daripada akhlak. Nah, jadi yamuddu yadayhi ila sama min asbabi ijabati doa. Ya, termasuk dari sebab diijabahnya doa. Ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, ini juga kalimat pengulangan. Nah, juga di antara istijabahnya doa itu mengulang-ulang apa yang kita minta kepada Allah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangnya berapa kali? 3 kali Nabi diulang. Setiap berdoa tentang sesuatu, Nabi itu mengulang 3 kali, diucapkan 3 kali. Jadi secara mutlak apapun yang kita minta, mungkin kita minta, ya sering kita ucapkan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diucap 3 kali, jaiz, boleh. Diulang-ulang. Ya. Bahkan bentuknya dalam pengulangan tersebut merengek kepada Allah, merengek seperti anak kecil merengek meminta kepada orang tuanya. Dan itu min asbabi ijabati ad-du'a. Allah senang seperti itu. Hambanya meminta seperti itu, Allah senang. Dan akan cepat dikabulkan doanya. Ketimbang kita tinggi hati, ya, sombong dengan mengucapkan kalau Kau mau. Ini sombong yang seperti itu. Soalnya nggak butuh dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang keadaan orang yang berdoa ini. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Gimana pakaian haram? Ini yang dimaksud adalah cara mendapatkannya.
Ya, tidak menutup kemungkinan kalau memang mungkin bahannya dibuat dari yang haram. Ya, seperti laki-laki diharamkan menggunakan sutra. Pakaiannya haram secara zat. Tapi kebanyakan kaum muslimin tahu bahwa sutra itu diharamkan bagi laki-laki, tapi terkadang cara mendapatkannya membelinya dari uang yang haram. Ya, membeli pakaian dari uang korupsi haram. Membeli kendaraan dari uang korupsi haram. Uang yang diharamkan dia mendapatkan dari uang atau mencuri. Ya, mencuri. Dia bil haram dan perutnya dikenyangkan dengan yang haram. Ya, baik secara zat atau secara al-kasb, cara mendapatkannya. Gudhiya bil haram, dikenyangkan dengan yang haram. Kenyang secara materi zat atau kenyang dengan cara dengan secara ma'nawi, yakni dia mendapatkan dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah akan mengijabah doanya itu? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini berbicara tentang min asbabi qabulid du'a wa tahaqquqihi. Di antara sebab-sebab diterimanya doa dan bagaimana merealisasikannya. Sebenarnya ada 3 pembicaraan pada hadis ini. Ada 3 pembicaraan pada hadis ini. Atau mungkin ada 4 juga. Yang pertama, hadis ini berbicara tentang asma wa sifatillah. Hadis ini berbicara tentang asma wa sifatillah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sifat Allah terbagi menjadi 2, sifatul dzatiyah dan sifatu fi'liyah. Sifat Allah terbagi menjadi 2, sifatul dzatiyah dan sifatu fi'liyah. Dan Rasulullah SAW menegaskan pada hadis ini bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Innallaha tayyibun. Yani tayyibun fi asma'ihi wa sifatihi. Tayyibun fi asma'ihi wa sifatihi. Ya, tayyibun fi asma'ihi wa sifatihi. Tayyib, baik dalam nama dan sifat-sifatnya. Apapun nama Allah itu baik. Ya, dan kemudian yang selanjutnya Allah pun menafikan dari keburukan. Rasulullah menegaskan innallaha tayyibun, menunjukkan bahwa Rasulullah menafikan dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat buruk. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan dari yang buruk. Ya, dari yang buruk. Sebagaimana disifatkan oleh ahli kitab. Dan yang paling keji sifatan mereka kepada Allah, yang membuat hampir-hampir langit dan bumi itu hancur, adalah Allah memiliki anak. Itu hampir-hampir langit dan bumi itu hancur. Kenapa? Saking takutnya terhadap kemurkaan Allah ketika mendengar orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Takut langit dan bumi itu hampir-hampir hancur. Ya. Dijelaskan oleh para ulama kenapa hampir-hampir hancur. Bisa jadi karena langit itu ikut marah. Ya, tapi tertahan kemarahannya karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sehingga hampir-hampir hancur. Ini pensifatan yang paling keji yang dilakukan oleh manusia, bahwa Allah memiliki anak. Dan pensifatan yang paling keji dari kalangan orang-orang Yahudi adalah bahwa Allah itu fakir, Allah itu miskin. Wa nahnu aghniya, kata Yahudi, dan kita itu orang-orang kaya. Ya. Mereka berani mengatakan Allah itu fakir dan kita adalah orang-orang kaya. Ternyata ini faktanya banyak. Ketika mereka melakukan kristenisasi atau mungkin melakukan penyesatan terhadap manusia, diperintahkan manusia itu untuk berdoa. Coba kamu berdoa kepada Tuhanmu atau kepada Allah. Ya Allah kan ketika manusia berdoa tidak langsung diijabah. Mereka mengatakan apa? Lihat tuh mana, kalian diijabah enggak? Gitu. Kemudian coba kalian berdoa kepada kami, langsung dikasih. Pada saat itu mengatakan, lihat, Allah berarti Allah itu fakir, katanya. Jahat ya, itu keji. Pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan fakir. Ya. Ini fakta, ada yang mengatakan gitu, lihat, Allah kalian tuh fakir. Ya. Mereka Allah kalian tuh enggak langsung kasih kepada kalian. Kami kalau kalian berdoa pada kami langsung kasih. Dan ini juga yang dilakukan oleh satanik. Ya, para penyembah setan itu untuk menyesatkan manusia. Mereka seperti itu perkataannya. Diperintahkan dulu untuk berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak langsung mengijabah. Ketika mereka berdoa kepada setan-setan itu, mereka langsung kasih. Setelah itu dia mengatakan bahwa Allah itu berarti fakir. La haula wala quwwata subhanallahi amma yasifun. La, Nabi membantah, innallaha thayyibun. Allah itu thayyib, menafikan dari segala keburukan. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu baik. Dan tidak ada yang buruk. Justru Allah menafikan dari keburukan. Dan Allah tidak menerima, la yaqbalu illa thayyiba. Dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik. Ya, Allah tidak menerima. Maksudnya menerima di sini al-a'malun nas. Ya, amal-amal manusia. La yaqbalu al-a'malan nasi illa thayyibah, kecuali amalan-amalan yang baik. Ya, kecuali yang dipersembahkan oleh manusia itu yang baik, bukan yang buruk. Baru Allah menerima. Kalau yang buruk, la, Allah itu menolak. Ya, disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala, yani la yaqbalu illa thayyiba, la yaqbalu fi dzatihi thayyiban fi kasbihi, ya, fi dzatihi wa thayyiban fi kasbihi. Allah tidak menerima kecuali pada zatnya, yakni mempersembahkan sesuatu secara zat, ya. Seperti tadi memakai pakaian secara zat yang thayyib, yang halal, yang bagus. Dan juga dengan cara mencari pakaian itu yang, membeli pakaian itu yang halal dengan cara yang halal. Wa ammal khabithu fi dzatihi aw fi kasbihi fa innallaha yamhaqu wa yubtiluh. Adapun dari yang buruk secara zatnya atau dari secara mendapatkannya, Allah itu menghancurkannya dan membatalkannya. Jadi Allah tidak menerima kecuali yang tayyib. La yaqbalu a'malan nas illa tayyibah. Tidak menerima amal-amal manusia kecuali yang baik, secara zat maupun secara kasab, secara penghasilan atau pendapatan. Kemudian ini yang pertama, ya, Allah berbicara tentang Nabi berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik. Yang kedua, hadis ini berbicara tentang kaidah tadi, tentang perintah dan larangan
ya, tentang perintah dan larangan. Ketika Allah memerintahkan kepada kaum mukminin, perintah Allah ini sama dengan perintah orang-orang terdahulu yang telah diamanahkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Menunjukkan bahwa agama para nabi dan rasul itu satu, yaitu Islam, hanifan muslimah, lurus dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini agama para nabi dan rasul. Kemudian tentang makna tayyib, tentang makanan yang tayyib. Kulu min tayyibati, makanlah dari makanan yang tayyib. Makna tayyib itu terdiri dari yang pertama halal. Halal secara zat. Yang kedua halal secara kasab. Kasab ini secara mendapatkannya. Dan ini syarat mutlak ya untuk mendapatkan makanan yang halal. Syarat mutlak adalah secara zatnya dan secara mendapatkannya. Bila salah satunya hilang, maka makanan itu dikatakan haram. Contoh syarat zat. Syarat zat, makanan ini terbuat dari daging babi, ya haram. Atau terbuat dari binatang-binatang yang diharamkan secara kaidah dalam Islam, binatang bangkai atau kecuali bangkai laut, ya, atau binatang yang didapat dengan cara ya, binatang-binatang yang bertaring, binatang-binatang buas yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini syarat zat, ya, syarat zat. Ya, makan, ya, contohnya makan daging harimau, makan daging singa, makan daging tikus, makan daging apa lagi? Daging kodok, atak, ya. Bahasa sini katanya swiki, ya, swike. Nah, itu haram. Kenapa kodok diharamkan? Apa alasannya? Salah. Kalau yang mengatakan amfibi salah. Binatang yang senantiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jal, dan Nabi melarang untuk membunuhnya. Katak dilarang untuk dibunuh. Binatang yang dilarang untuk dibunuh diharamkan untuk dimakan. Ini kaidah. Jadi bukan amfibi. Tidak ada pengharaman dan penghalalan disebabkan karena amfibi. Ini nggak ada dalil. Tidak ada dalil sama sekali. Ya, tidak ada dalil sama sekali. Nah, kalau buaya diharamkan karena apa? Kan itu binatang air. Bukan. Buas air tapi air darat, bukan air laut. Binatang air yang ada di darat, ya hukumnya sama binatang darat. Binatang darat yang buas haram. Berbeda dengan binatang laut yang buas halal. Karena binatang laut secara mutlak halal. Bagaimana sabda Nabi? Tuhurun ma'uhu wal hillu maitatuhu. Suci, bukan tuhur tapi tahur, ya. Suci, mensucikan airnya, dan halal bangkainya. Bangkai laut itu halal meskipun sudah bangkai. Ya, dibunuh orang atau mungkin matinya karena dibom, tapi dia bangkai,
halal dimakan selama dia masih belum belum rusak, ya, belum ada beracun, halal dimakan. Hatta ikan paus, ikan hiu, buas, halal. Tapi binatang darat yang buas haram, karena di sana ada nas, diharamkan yang buas, timsah, ya, atau yang lain. Nah, ular kan binatang air, tapi air apa? Air darat, diharamkan. Ular laut bagaimana? Halal kalau ada ular laut. Ular laut dengan ular darat beda apa sama? Beda. Seperti ular piton. Ular piton ini laut apa, darat apa laut? Darat, haram. Binatang ular darat haram. Ya, haram. Bahkan diperintahkan untuk dibunuh. Binatang yang diperintah untuk dibunuh, dimakannya haram. Binatang yang diharamkan untuk dibunuh, dimakannya pun haram. Jadi diperintah atau dilarang untuk dibunuh, dua-duanya diharamkan. Nah, katak diharamkan karena dilarang untuk dibunuh. Ya. Nah, ini secara zat. Ya, secara zat diharamkan untuk dimakan. Ya, adapun secara sifat atau secara kasab, cara mendapatkannya, ya itu tadi, dengan cara mencuri, mendapatkannya dengan cara mencuri, atau dengan cara membegal, atau dengan cara mendapatkan dari uang yang haram, yaitu tadi dengan cara korupsi. Dia membeli pakaian atau membeli makanan dengan cara korupsi, haram. Bahkan dengan cara meminta-minta atau menjadi pengemis, karena pengemis ini termasuk cara mendapatkan harta dengan cara yang haram. Ya, menjadi pengemis itu haram. Minta-minta, ya, haram. Dan tidak boleh menjadi pengemis. Tidak boleh menjadi pengemis kecuali dalam keadaan darurat. Dan darurat itu ada batas waktu, tidak sepanjang hidup darurat, tidak. Karena yang jadi profesi pengemis itu untuk sepanjang hidup, sampai mati dia jadi pengemis. Gak benar yang seperti ini. Ini yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki wajah atau muka. Ancamannya berat, maka diharamkan untuk menjadi pengemis. Haram hukumnya. Ya. Bagaimana makan dengan cara meminta-minta tadi, dengan cara mengemis, sementara dia hanya sekedar profesi, bukan yang membutuhkan, ya. Lain lagi, kita tidak bicara yang meminta dalam keadaan butuh. Itu pun dia memintanya tidak kepada semua orang, memintanya kepada orang-orang yang dipastikan dia bisa memberi, pada orang kaya atau orang yang punya harta, bukan pada setiap orang, tidak. Ya, mendapatkan makanan atau mendapatkan sesuatu dengan cara meminta-minta, sementara dia menjadikan meminta-minta itu adalah profesinya, maka itu haram. Ya, hukumnya haram. Jangan meminta-minta. Dan ini masuk ke dalam khabith, termasuk makanan atau sesuatu yang dikatakan khabith, menjijikan atau buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi apa disebutkan? Halal dari sisi zatnya, yang kedua halal dari sisi kasabnya, yang ketiga tuhur, makanan ini bersih. Ini thayyib, makanan ini bersih. Atau kalau kita ingin memaknakan sehat, boleh, makanan ini sehat. Itu thayyib. Sehat untuk jasmani dan rohani. Ya, ini dikatakan thayyib. Ya, sehat tentunya memenuhi syarat kesehatannya. 4 sehat, 5 sempurna. Itu thayyib. Ya, kalau nggak bisa sempurna 4 sehat saja nggak apa-apa dah. Ya, itu thayyib. Yang kelima, tidak beracun. Sebenarnya masuk ke dalam yang sehat, namun ini tuh ditegaskan lagi tidak ada atau tidak beracun atau tidak membahayakan tubuh.
secara umum tidak membahayakan tubuh, termasuk diantaranya racun. Ini tayyib, ini dikatakan tayyib. Sebagian ulama ada yang mengatakan sesuatu itu dikatakan tayyib bila memenuhi 5 maqasidus syariah. 5 maqasidus syariah. Apa maqasidus syariah? 5 yang sesuai dengan maksud-maksud syariah. Yani yang pertama maksud syariah adalah menjaga akal. Yang kedua, menjaga harta. Yang ketiga, menjaga keturunan atau nasab. Akal, harta, keturunan, nasab. Yang keempat, yang kelima dulu deh, yang keempat agak ini. Yang kelima menjaga agama. Yang kelima menjaga agama. Yang keempat, ada yang ingat? Maqasidus syariah. Sebentar. Menjaga jiwa. Bentar. Tawasul yang disyariatkan apa saja? Dengan amal soleh. Yang kedua, dengan orang soleh. Yang ketiga, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawasul itu terbagi menjadi 2. Tawassulul masyru' wa tawassulul mamnu'. Saya ulangi, tawassul itu naw'an, terbagi menjadi 2. Tawassulul masyru' wa tawassulul mamnu'. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Tawassul yang disyariatkan itu ada 3. Tawassulul masyru' thalathatul anwa'. Yang pertama, yang pertama tawassulu bi asma'illahi wa sifatih. Tawassulu bi asma'illahi wa sifatih. Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti tadi Ar-Razzaq, Al-Ghafurur Rahim, Al-Malikul Quddus dan seterusnya. Ya. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh yang pernah kita lakukan. Tawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ini yang pernah diamalkan oleh Bani Israel yang terjebak ke dalam gua. 3 orang yang terjebak ke dalam gua. Masing-masing mereka bertawassul dengan amal soleh ketika ingin keluar dari gua yang tertutup oleh batu. Ingat hadisnya kan? Bisa lihat, baca lagi dalam kitab Riyadhus Shalihin di Babul Ikhlas wa Ihdarun Niyah. Yang ketiga, tawassul dengan orang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Orang soleh yang masih hidup boleh, ya, sama kiai, sama ustadz. Tentunya orang soleh ini pun kalau mereka dikatakan orang soleh, kita lihat apakah dia kesolehannya berada di atas Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ya, di atas Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau kesolehannya tidak berada di atas Al-Quran dan Sunnah, berarti dia tidak soleh. Karena kesolehan itu takarannya adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat, itu kesolehan. Ya. Nah, ini tawasul yang disyariatkan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan orang soleh dan dengan amal soleh dan dengan orang soleh.
Kemudian yang kedua, tawassulul mamnu', tawassul yang dilarang. Tawassul yang dilarang terbagi menjadi dua. Tawassul syirkiyah wa tawassulul bid'iyah. Tawassul yang syirik, yang mengarah kepada kesyirikan. Yang kedua, tawassul yang bid'ah. Nah, ini dilarang dua-duanya. Ya, tawassul syirik dan tawassul bid'ah. Tawassul syirik bagaimana? Ya ini yang banyak dilakukan oleh manusia. Tawassul kepada orang soleh yang sudah mati. Hada haram, ini syirik. Ya, tawassul kepada orang soleh yang sudah mati. Mereka berdalih ketika kita mengatakan, oh enggak, mereka ini sejatinya tidak mati, mereka ini hidup, katanya gitu. Ya, dalam khayal gitu. Kemudian mereka membawakan dalil tentang mujahid. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun, katanya. Wah, ini salah dalil yang seperti ini. Iya, mereka bilang begitu. Orang-orang soleh ini hidup sejatinya di sisi Allah dan mereka mendapatkan rizki. Kita katakan, lihat kalimatnya. Yuqtalu fi sabilillah. Apakah orang ini mati dalam fi sabilillah? Tidak. Dalam hidupnya dia menyuruh kepada kesyirikan. Dalam hidupnya. Bahkan dia mati dalam kemaksiatan. Banyak yang seperti itu. Dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa mengatakan mereka ini yurzaqun 'indallah, diberikan rezeki di sisi Allah? Lah. Ya, ini syirik. Dan terkadang mereka tidak minta rezeki, minta apa, tapi mereka minta syafaat. Minta syafaat pada orang yang sudah mati. Ini juga dikatakan syirik. Karena orang-orang terdahulu pun demikian. Mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati. Ini tawassul syirkiyah. Atau mungkin tawassul dengan benda-benda yang lain. Tawassul kepada pohon keramat. Apalagi dalilnya cuma siapa tahu gitu. Siapa tahu ini? Ya orang gak ada yang tahu gitu. Siapa tahu di sini dengan pohon keramat kita bisa dikabulkan doa kita. Ini syirik. Ini tawassul syirkiyah. Tawassul dengan pohon keramat, tawassul dengan batu keramat, tawassul dengan apapun, ya, dengan kuburan keramat. Hada haram, hada syirkiyah. Ini tawassul syirkiyah. Karena mereka seperti itu, ya, mengatakan siapa tahu gitu. Siapa tahu aja diijabah. Ya nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu memang. Tapi ini sudah dikatakan syirik karena dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah menyatakan demikian. Ya. Kemudian tawassul bid'iyah, tawassul bid'ah ini seperti diantaranya tawassul dengan kemuliaan Nabi biljah. Ini biasanya dikemas dalam bentuk salawat. Ya, tawassalna bibismillah. Lihat kalimatnya. Tawassalna, kami bertawassul bibismillah. Wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr. Ya, sebelumnya dengan hadi Nabi, kemudian dengan orang-orang mati. Hadzal bid'i. Ini tawassul bid'i. Yang sering dinyanyi nama ibu-ibu pengajian itu. Iya Bu ya. Tawassalna bibismillah. Lihat, tawassalna bibismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr. Ya Allah. Ini tawassul bid'ah. Tawassul bid'ah. Atau mungkin yang suka dinyanyiin lagi, ya Rabbi bil Mustafa. Wah, hafal nih Bu ya. Ini juga tawassul dengan kebesaran Nabi. Ini tawassul bid'ah. Ya, tawassul bid'ah. Ya Rabbi bil. Bi-nya di sini bilil isti'anah. Ya Rabbi bil Mustafa. Man huwal Mustafa? Rasul. Ya Rabbi bil wal Mustafa'u qad mat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Kemudian ada lagi dengan biljah, biljahin Nabi. Jah itu kemuliaan Nabi. Hadzal bid'ah. Karena Nabi pun sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada tidak diperbolehkan kita bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal, termasuk Nabi. Ya, termasuk Nabi, apalagi dengan kebesaran mereka, dengan kemuliaan mereka. Ini tawassul bid'ah, ya, tertolak di sisi Allah. Mereka kemasnya dengan biasanya tawassul itu dengan salawat.
ya dengan sholawat. Dan celakanya mereka memberikan keutamaan. Baca sholawat ini akan begini, baca sholawat itu akan begitu. Bahkan ada yang baca sholawat nariyah 1000 kali maka akan dia jadi kaya dan lain sebagainya. Nah, ini ya tidak benar, ya ghair sahih, tidak benar. Sholawat nariyah, bahkan sholawat nariyah ini juga selain ada kesyirikan juga ada kebid'ahan di sana. Ada yang hafal sholawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ta'aman bila akhirih. Ya, itu salawat bid'iyah. Wa fiha syirkiyah. Di dalamnya juga ada kesyirikan. Ya. Nah, itu biasa dibungkus dalam bentuk salawat dan ini bid'ah. Tawasul seperti ini dikatakan bid'ah. Nah, yang diperbolehkan, yang disunnahkan adalah tawasul yang tadi disebutkan. Tawasul, antara tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, faedah dari hadis ini, Syekh Shalih bin Eid Al-Hilali mengatakan, yanbaghi 'ala al-'abdi an yakuna faqihan ya'lamu ma yahsul bihi asbab najatihi. Selayaknya atau sepantasnya bagi seorang hamba untuk menjadi faqih, ya ini paham maksudnya, ya untuk menjadi faham, mengetahui, ya'lamu, mengetahui ma yahsul bihi asbab, apa yang bisa menyampaikan sebab-sebab najatuhu, keselamatannya atau kesuksesannya atau kemuliaannya. Artinya beliau ingin mengatakan bahwa selayaknya seorang hamba itu berilmu agar dia mengetahui bagaimana cara menempuh jalan keselamatan. Selayaknya seorang hamba itu berilmu agar dia mengetahui sebab-sebab diijabahnya doa. Ya, diijabahnya doa. Ya, ini yang bisa disampaikan. Sebelum saya akhiri, di sini ada beberapa. Engkau berada di atas kebenaran meskipun engkau sendirian. Ya, engkau berada di atas kebenaran meskipun engkau sendirian, maka engkau berjamaah atau di atas jamaah, karena ahlu sunnah wal jamaah ma'al jamaah. Kalau makna sunnah kita tahu, orang yang berada di atas sunnah. Sementara jamaah, kata Abdullah bin Mas'ud, maka na'alal haq wa in kunta wahdak. Ini bila memang antara masjid dengan masjid yang lainnya jauh, ya. Kita tidak serta-merta membid'ahkan orang yang mengangkat tangan ketika berdoa, ketika khatib berdoa, ya, mengaminkan doa kita. Terlepas dari ini, kembali kepada asal, hukum berdoa mengangkat tangan hanya sunnah saja, mustahab, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Meskipun dikatakan min asbabil ijabah, tapi bukan menunjukkan atas wajibnya berdoa mengangkat tangan. Ya. Ketika khutbah atau khatib membaca doa, maka yang kebanyakan atau yang ma'ruf dilakukan oleh para sahabat, mereka tidak ikut mengacungkan jarinya seperti Nabi. Ya, antum juga ketika khatib begini, antum jadi makmum begini juga enggak, angkat juga enggak, seperti itu enggak. Ya, dan begini juga kita belum tahu riwayatnya. Apakah ada riwayat para sahabat pun mengaminkan dengan mengangkat tangan mereka setinggi dada mereka? Ada riwayatnya. Ada riwayat. Kalau ada yang pernah membaca riwayat ketika Nabi berdoa, makmum juga mengangkat tangan, tidak ada.
Ya, tidak ada. Kemudian juga tidak ada riwayat untuk mengaminkan secara jahar. Tidak ada riwayat. Kecuali di doa-doa yang lain. Ya, di doa lain seperti di antaranya doa kunut. Kalau memang kita berkunut. Kunut yang disunahkan sunut witir. Nah, itu ada tuh amin. Amin. Dan para sahabat menjaharkan aminnya ketika mengucapkan amin saat Nabi berkunut. Ya, saat Nabi berkunut. Ini ada sunnah. Ya, dan juga ucapan amin ketika selesai membaca Al-Fatihah dalam salat berjamaah itu wajib. Sebagian mereka meremehkan tentang amin ketika salat berjamaah. Ada yang tidak baca amin. Dosa itu. Karena wajib hukumnya. Ya, dan hadisnya bentuknya perintah al-amr. Apabila imam mengucapkan waladhdallin, apa kata Nabi? Faqulu amin. Ini perintah loh. Al-amru dalilun ala al-wujub. Perintah menunjukkan atas wajib. Sebagian kita tidak mau, atau malas mengucapkan amin, itu malas, diam aja. Dia biarkan orang yang mengatakan amin. Ini dosa yang seperti ini. Amin dalam sholat itu wajib. Ya, yang sangat kecil sekali mereka malas mengucapkan amin kalau sholat subuh jamaahnya cuma 2 atau 3 orang. Itu kecil sekali, nggak ada. Atau membaca riwayatnya bila antum punya informasi, Ustadz riwayatnya ada dalam kitab ini, diriwayatkan ini. Kemudian nanti kita periksa derajatnya bagaimana. Karena telah berlalu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.